Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Dan iki kita memulai ngaji kitab takrib, mugi-mugi bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi ku tetep kedue Allah. Sifate Allah Rabbil Alamin kang mengerani pira-pira wong alam kabeh. Di mayoritas para ulama ketika beliau mengarang kitab, memulai mengarang kitab iku bismillah. Terus beliau setelah bismillah ini kebanyakan ulama iki menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah iku segala puji milik Allah. Jadi kita dipuji ganteng, dipuji keren, dipuji kaya, niku semua kembalinya kepada Allah. Jadi Allah yang punya pujian tersebut. Nah, jadi mayoritas ulama memuji kepada Allah alhamdulillah rabbil alamin ini sebagai bentuk syukur beliau ini diberi nikmat, diberi ilmu, saged mengarang kitab, saged menulis kitab, dan niki disyukuri dengan alhamdulillah. Wa sholalan mugi-mugi tambah rahmat takdim sapa Allah tambah rahmat takdim ala sayyidina ing atase bendara kita rupane Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sifate an-nabi kang dadi nabi. Jadi setelah beliau Mbah Musonef ki pengarang kitab menyebutkan bismillah dan alhamdulillah, beliau mendoakan kepada nabi. Dan niki sebagai tawasul. Beliau iki mendoakan kepada Nabi, semoga Nabi iki ditambah rahmat takdimnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmat takdim kepada Nabi Muhammad wa alihi dan pira-pira keluargane Nabi, sifate at-thahirina kang padha suci kabeh, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina halih sekabehane. Jadi Mbah Musonef pengarang kitab iki tidak hanya kok mendoakan kepada Nabi rahmat takdim, tapi juga mendoakan kepada keluarga-keluargane Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi seluruhnya. Jadi ikulah pengarang kitab zaman dulu iku luar biasa. Dalam mengarang kitab ini beliau tidak hanya menulis ilmu yang beliau punya, tapi juga mendoakan kepada para nabi, sahabat-sahabat Nabi, keluargane Nabi. Dan ini sebagai tawasul. Nabi iku orang yang soleh, mulane tawasul kepada Nabi juga penting. Sa'alani nyuwuni ingsun sapa ba'dul asdiqa sapa sebagiane pira-pira kanca. Jadi beliau Mbah Musonef iki ternyata beliau sebelum mengarang kitab takrib iki diminta oleh santri-santrinya, diminta oleh murid-murid beliau. Tapi hebatnya Mbah Musonef pengarang kitab takrib Abu Suja niki memakai bahasan ba'dul asdiqa. Sebagian pira-pira konco, sebagian teman-teman. Padahal iku cara tingkatane iki santri-santri beliau, murid-murid dari Abu Suja, Imam Abu Suja. Tapi beliau karena saking dekatnya dengan murid-muridnya, santrinya, memakai bahasa ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman. Enggak kok sebagian murid-muridku ki enggak. Dan ikulah hebatnya ulama zaman dulu. Beliau menganggap santrinya iki sebagai teman. Jadi sebagian santri-santri beliau iku ba'dul asdiqa meminta kepada beliau hafidhahum, mugi-mugi ngreksahum ing ba'dul asdiqa sapa Allah Ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka, orang-orang yang meminta Imam Abu Suja untuk mengarang kitab. Nah, yang diminta oleh sebagian ba'dul asdiqa iki apa? An a'mala ing yen to gawe sapa ingsun oleh akmala mukhtasaron ing kitab kang ringkes. Lah, kitab ringkes iki mau fil fikih ing dalem nerangake fikih. Alamat dabil imami kang tetep ing atase madhabe Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rahmatullahi utai rahmati Allah alaiku tetep ing atase Imam Syafi'i. Waridwanuhu lan ridone Allah. Jadi beliau ternyata iki sebelum mengarang kitab iku diminta oleh ba'dul asdiqa. Sebagian dari murid-murid beliau iki meminta kepada beliau untuk mengarang kitab. Tapi kitabnya mukhtasar, kitab sing ringkes. Jadi kitabnya kecil tapi menerangkan fil fikih, menerangkan masalah fikih, menerangkan masalah tohara, sesuci, terus salat dan lain-lain. Nah, di situ mengandung ilmu-ilmu fikih. Kitabnya kecil memang.
tapi luar biasa manfaatnya. Lah ikulah kitabe karangan ulama-ulama zaman dulu. Lah di situ juga alam madzhabil Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Tapi dalam kitab takrib sendiri iku Imam Abu Syuja mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sendiri iku murid dari Imam Malik. Jadi Imam Malik iki gurune Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i sendiri ikut terkadang punya pendapat beda dengan Imam Malik. Nah, nikulah kadang murid santri dengan gurunya ikut terkadang beda pendapat, beda pemikiran biasa ngono iki dalam fikih. Fi ghayatil ikhtisari ing dalam katoke ringkes. Wa nihayatil ijazi lan tegese katoke ringkes. Yakrubu kang parek oleh parek al muta'alimi ing ngatasé wong kang belajar yoki santri apa darsuhu apa deres mukhtasar. Jadi kitab yang dikarang oleh Imam Abu Syuja niku ternyata kitab mukhtasar, kitab sing ringkas sekali. Jadi fi ghayatil ikhtisar ki ringkas sekali. Jadi kitab ringkas yang di situ yakrubu al mutalim darsuhu, yang mudah untuk dihafalkan, mudah untuk mudah untuk dipelajari oleh santri-santri muta'alim yang belajar. Wayas hululan gampang alal mubtadi'i ing ngatasé wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu apa ngapalake mukhtasar. Jadi kitab mukhtasar Imam Abu Syuja takrib niku kitabe kecil tapi mudah untuk dipelajari. Jadi mudah untuk dipelajari dan di situ mudah untuk dihafalkan. Mulane sebagian pondok, memang ada sebagian pondok yang di situ punya sistem menghafalkan kitab takrib. Soalnya kitabnya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Di situ menjadi dasar-dasar dalam ilmu fikih. Dan itu kitab takrib itu memang kitab iki enggak seperti kitab-kitab lain. Jadi kitab ringkas penjelasannya juga ringkas, tapi isinya luar biasa. Wan uksira lan yen to ngakeh-ngakehake sapa ingsun, ngakeh-ngakehno fihi ing dalem mukhtasar. Ngakehno apa minat taksimati saking pira-pira bagian wasril khisali. Wahasril khisali lan melanggeri pira-pira perkara. Jadi kitab yang dikarang Imam Abu Syuja, kitab takrib ini kitab yang di situ memang diperbanyak bagian-bagiannya, dan di situ ada pembatasan-pembatasan perkara nih. Jadi nantinya dalam kitab ini unik ya. Jadi fasal misal apa menerangkan kitab dulu, kitab toharo, kitab sholat, kitab haji, kitab puasa dan lain-lain. Nah, setiap kitab itu ada fasal-fasal tersendiri. Jadi misalkan kitab toharo, kitab menerangkan bersuci. Nah di situ juga nantinya dijelaskan fasal menerangkan air yang boleh untuk bersuci, terus menerangkan masalah wudhu, batale wudhu, sunai wudhu, terus ada tayamum dan lain-lain. Jadi uniknya kitab takrib itu pembagiannya niku gampang dipahami. Jadi pembagiannya ini enak, dipelajari ini gampang. Enggak seperti kitab-kitab yang lain. Kebanyakan nek kitab-kitab lain ini enggak kayak takrib. Jadi pembagiannya ini terkadang niku memang enggak urut. Tapi kitab takrib ini unik. Kitab takrib itu pembagiannya ini mudah dipelajari dan dibatas-batasi dengan fasal-fasal tersendiri. Enak tadi dipahami ini mudah. Oleh karena itu beliau Mbah Imam Abu Syuja diminta oleh santri-santrinya, murid-murid beliau untuk mengarang kitab fa'ajabtuhu, mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa, nyembadani ila zalika mare mengkono-mengkono penjaluk taliban tingkae ingsun hale wong kang numrih mencari lisawabi maring ganjaran, tingkae menero giban hale wong kang seneng ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Oleh seneng fit taufiki ing dalam taufik pitulung lisawabi maring bener. Jadi Mbah Musone pengarang kitab ini diminta oleh santri-santri beliau, diminta untuk mengarang kitab takrib, kitab yang di situ mukhtasar, kitab ringkes kecil tapi menerangkan ilmu fikih, mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan di situ mudah untuk dipelajari, gampang, mudah untuk dihafalkan.
Jadi Mbak Imam Abu Syuja diminta oleh santri-santrinya untuk mengarang kitab, dan iku beliau lakukan. Beliau lakukan mengarang kitab iki yang di situ toliban lisawab. Beliau mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tujuan beliau mengarang kitab iki mengharapkan pahala Allah. Rogiban ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tujuannya rogiban, senang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fit taufik, dalam taufiknya, pertolongan Allah, lisawabi, pada perkara yang benar. Jadi beliau di situ tujuannya memang akhirat. Amit sewu, enggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang yang misalkan yang namanya ngarang-ngarang sesuatu itu tujuannya terkadang niku tidak karena Allah. Ngarang kitab, ngarang tulisan-tulisanku terkadang dia iki mengharapkan duit, terkadang mengharapkan supaya neki mau mudah untuk mencari rezeki. Tetapi ulama zaman dulu beliau mengarang kitab luar biasa, tujuannya lisawab, mencari pahalanya Allah, dan iku dilakukan rogiban ilallah, karena senang kepada Allah, di dalam taufiknya Allah pada perkara yang benar. Nah ikulah rahasianya ulama-ulama zaman dulu ketika beliau mengarang kitab sampai kitabnya iki populer. Kitabnya iki digunakan hampir mayoritas pondok pesantren. Niku kitab takrib. Soalnya tujuan beliau ngarang sendiri iki nggak seperti amit sewu orang-orang zaman sekarang. Tujuannya memang benar-benar akhirat. Innahu satamane Allah alama ing atase perkara yasha'u silaima kang ngarepake sapa Allah ing ma. Qadirun iku zat kang kuasa. Jadi Allah iku zat yang qadir, kuasa. Jadi apapun yang dihendaki Allah iku terserah Allah. Jadi Allah menghendaki santri iki orang yang pinter, santri iki orang yang bodoh, iku Allah yang mengatur, Allah yang qadir, yang kuasa. Jadi kita sebagai makhluk hanya menjalankan saja. Kita diberi Allah sebagai orang yang sregep ngaji, alhamdulillah. Kita diberi kaya, alhamdulillah. Jadi iku tergantung dari Allah. Allah yang mengatur iku semua. Jadi kita makhluk tidak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa kepada Allah yang terbaik untuk kita dan masyarakatnya. Adapun Allah yang memutuskan. Wa bibatihilan kelawan pira-pira kaulane Allah. Wa biibadilan kelawan pira-pira kaulane Allah latifun iku zat kang lembut, khabirun tur zat kang waspada. Jadi Allah iku kepada hamba-hambanya iku zat yang mengetahui lebih detail, zat yang lembut. Jadi Allah Ta'ala iki enggak seperti manusia. Jadi Allah Ta'ala iku mengetahui kita iki mau misalkan makan minum, Allah Ta'ala iki mengetahui. Dan Allah Ta'ala iki kepada makhluknya iku zat yang lembut. Jadi kita iki ternyata setiap hari iku kita ngaji, kita apapun iku selalu diawasi oleh Allah. Dan Allah menghendaki apapun yang Dia hendaki. Jadi misalkan kita dihendaki Allah untuk santri iki sregep sinau, sregep ibadah, niku Allah Ta'ala yang menghendaki. Kita hanya berdoa saja, meminta kepada Allah yang terbaik. Ngoten. Semoga kita ngaji takrib niki bisa istiqomah, manfaat barokah. Kitabnya memang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Niku semoga kita niki diberi Allah Ta'ala iki orang-orang yang termasuk di situ orang yang belajar ilmune agama, ilmune Allah, dan semoga digampangkan dalam urusan-urusan akhirat, digampangkan ke jalan menuju surga. Sebab barokah kita iki mau mengaji.